Selamat pagi buat Bapak Ibu semua. Senang untuk bertemu dengan Bapak Ibu pagi ini. Saya akan memperkenalkan sedikit dari sisi hukum tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, somasi dan negosiasi. Nah, dasar hukumnya kita untuk perlindungan konsumen Bapak Ibu adalah di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, di undang-undang ini yang diatur itu adalah konsumen versus pelaku usaha. Jadi dua pihaknya adalah konsumen dengan pelaku usaha ya, Bapak Ibu. Nah, apakah yang dimaksud dengan konsumen? Nah, konsumen adalah seseorang atau sekelompok orang yang membeli produk barang atau jasa untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual kembali. Nah, ini satu poin yang penting Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita berbisnis dengan sesama pelaku usaha, jadi misalnya dia menggunakan barang dan jasa yang dibeli dari kita untuk kegiatan usahanya, nah itu berarti bukan termasuk konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini. Jadi, maaf, konsumen yang diatur di sini hanyalah konsumen akhir, bukan konsumen antara. Jadi contohnya aja misalnya kita jual kain, tapi kalau kita jualnya misalnya ke perorangan atau rumah tangga, nah itu masuk konsumen akhir. Tapi kemudian kalau misalnya kita jualnya ke perusahaan konveksi, di mana perusahaan konveksi itu kemudian menggunakan untuk produksi pakaiannya gitu ya. Nah itu berarti bukan konsumen akhir, dia konsumen antara. Berarti dia nggak pakai, misalnya ada sengketa, tidak memakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang dipakai adalah nanti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nanti kita bahas di belakang, Bapak Ibu. Jadi memang ini hanya untuk konsumen akhir. Dan istilah konsumen itu juga bisa macam-macam. Jadi misalnya di Undang-Undang Penerbangan, istilah konsumen dipakai istilah penumpang. Kalau misalnya di Undang-Undang Kesehatan pakai istilah pasien. Kalau misalnya Undang-Undang Perasuransian pakai istilah tertanggung. Jadi konsumen itu sebenarnya tersebar di berbagai undang-undang, bukan hanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Seperti itu. Tergantung jenis usahanya. Nah, kemudian pelaku usaha itu apa? Nah, pelaku usaha ini luas ya Bapak Ibu. Jadi bisa orang perseorangan, bisa badan usaha, bisa berbentuk badan hukum maupun bukan, selama dia melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Indonesia. Itu definisi pelaku usaha. Jadi bisa juga termasuk misalnya importir, agen, distributor, itu juga termasuk pelaku usaha. Jadi bukan hanya produsen atau pedagang biasa. Jadi misalnya kita mengimpor barang ya. Jadi contohnya aja misalnya mobil. Kita impor dalam bentuk CBU ya. Jadi utuh dari Jepang misalnya. Maka nanti kalau misalnya ada sengketa di Indonesia yang kena adalah importirnya. Jadi tidak perlu mengejar sampai ke Jepangnya karena yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia adalah importirnya. Demikian. Kemudian, nah sebelum masuk lebih jauh, nanti kita bahas dulu tentang hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha. Nah, jadinya hak konsumen yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi misalnya pelaku usaha itu tidak boleh menjual barang yang kira-kira akan membahayakan keselamatan konsumen. Contohnya misalnya produk makanan yang kadaluarsa, atau misalnya dalam bentuk bangunan itu yang tidak aman ya, yang konstruksinya tidak kuat. Nah, itu tidak boleh. Kemudian hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Jadi kalau misal, jadi istilahnya jaminan dari kita atau promosi dari kita tuh harus sesuai dengan barang dan jasanya. Nah, ini terkait erat dengan poin 3. Nah, jadi poin 3, konsumen itu berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Jadi tidak boleh melakukan contohnya promosi yang menyesatkan. Jadi misalnya kita bilang ini barang baru, ternyata barangnya barang bekas. Atau misalnya kita memberi jaminan barang ini dalam waktu 1 tahun ada garansi, kemudian ternyata ketika konsumen menuntut garansi, kita nggak bisa berikan ya, servisnya maksudnya. Nah, itu berarti informasinya tidak benar.
Nah, kemudian hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Jadi untuk setiap badan usaha sebaiknya mempunyai semacam saluran untuk penyaluran keluh kesah konsumen. Jadi bisa versi hotline telepon, bisa dalam bentuk email. Jadi konsumen itu berhak untuk didengarkan keluhannya. Dan bahkan untuk penyelesaian sengketa konsumen tuh umumnya lewat jalur ini ya Bapak Ibu. Jadi nggak perlu sampai ke pengadilan, nggak perlu sampai kemana. Kalau misalnya sudah ada saluran penyelesaian sengketa yang disediakan perusahaan, nah itu cukup ini aja. Jadi contohnya kalau misalnya kita beli barang di supermarket kan kadang-kadang di belakang ada ya keluhan konsumen, hubungi nomor bebas pulsa sekian. Nah, yang seperti itu harus disediakan oleh setiap pelaku usaha Bapak Ibu sebaiknya untuk memudahkan. Nah, kemudian hak konsumen yang berikutnya, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Jadi tidak ada diskriminasi misalnya berdasarkan suku atau ras atau agama, dan sebagainya. Nah, kemudian hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Nah, ini bisa dalam bentuk kompensasi atau ganti rugi, bisa juga dalam bentuk penggantian barang yang baru. Atau jasanya misalnya katakanlah tiket pesawat, ya kita menggantikan dengan tiket pesawat yang baru. Nah, itu bisa. Oke, demikian hak konsumen. Nah, kita masuk ke kewajiban konsumen. Nah, selain hak, konsumen juga punya kewajiban. Jadi konsumen itu wajib membaca dan mengikuti petunjuk informasi prosedur pemakaian barang dengan teliti ya, demi keamanan dan keselamatannya dia sendiri. Jadi kalau misalnya konsumen itu kemudian celaka karena dia tidak membaca dengan benar, contohnya petunjuk pemakaian obat, dia tidak baca dengan benar, ya itu berarti tidak bisa disalahkan ke pelaku usahanya. Karena itu salah satu cara pelaku usaha mengamankan diri adalah harus memberikan label yang jelas. Jadi misalnya ada petunjuknya harus jelas gitu. Dan itu harus berbahasa Indonesia ya Bapak Ibu. Jadi label itu harus berbahasa Indonesia dan sebaiknya yang jelas supaya kita bisa merujuk ke kewajiban yang ini. Sehingga kalau ada apa-apa kita bisa bilang, oh berarti konsumennya tidak membaca dengan baik dan benar. Terus kemudian konsumen harus beritikat baik. Nah ini nanti biasanya bisa dinilai, misalnya konsumennya dari awal sudah ada niat nggak benar, nah itu biasanya nanti kelihatan Bapak Ibu. Jadi akan ternilai sendiri oleh misalnya hakim kalau masuk ke pengadilan. Kemudian konsumen harus membayar sesuai nilai tukar yang disepakati. Dan konsumen harus mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh. Jadi tidak boleh konsumen melakukan upaya main hakim sendiri. Jadi sudah disediakan jalur dan tidak boleh misalnya konsumen kemudian datang marah-marah kemudian misalnya merusak kantor atau kantor perusahaan. Nah, itu tidak boleh. Nah, kemudian hak pelaku usaha. Yang pertama adalah hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Jadi hak untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan secara penuh tentunya. Terus kemudian hak untuk menerima perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Jadi misalnya konsumen ternyata terindikasi melakukan penipuan, atau itu tadi misalnya main hakim sendiri, misalnya memukul atau merusak. Nah itu pelaku usaha punya hak untuk mendapat perlindungan hukum. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Nah, jadi kalau misalnya dalam sengketa konsumen, Bapak Ibu, yang punya kewajiban membuktikan itu adalah pelaku usaha. Jadi misalnya konsumen komplain gitu ya, terus kemudian sengketanya berlanjut, yang punya kewajiban untuk membuktikan itu adalah pelaku usaha. Jadi pelaku usaha harus membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jadi bukan konsumen yang harus membuktikan, tetapi pelaku usaha. Karena itu kalau dari sisi pelaku usaha, sebaiknya sejak awal itu sudah membackup dengan bukti-bukti yang bagus gitu. Maksudnya jadi istilahnya misalnya semua percakapan, transaksi,
terus kemudian surat menyurat. Nah, itu sebaiknya disimpan karena ya itu tadi, suatu saat misalnya ada terjadi sengketa, yang punya kewajiban membuktikan itu adalah pelaku usaha dan bukan konsumennya. Jadi pelaku usaha harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Demikian. Nah, terus kemudian hak untuk rehabilitasi nama baik. Apabila terbukti bahwa kerugian konsumen bukan diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian kewajiban pelaku usaha, yang pertama tentu beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Nah, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Nah, jadi ini terkait dengan hak konsumen yang tadi. Jadi informasi itu harus benar, jelas, dan jujur. Juga bisa disertakan dalam label ya Bapak Ibu. Jadi kita bikin label atau etiket atau semacam kertas yang menyertai barang dan jasa tadi untuk dibaca oleh konsumen. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Kemudian menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku. Nah, untuk barang-barang tertentu, pelaku usaha ini wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang. Jadi tidak boleh melarang konsumen untuk mencoba untuk jenis barang tertentu, misalnya aja mobil. Nah, itu kita wajib memberi kesempatan untuk mencoba. Dan kalau misalnya tidak jadi, ya tidak apa-apa. Seperti itu. Serta memberikan jaminan dan atau garansi untuk barang-barang tertentu. Karena ada barang yang perlu diberi garansi dan ada yang tidak. Kemudian pelaku usaha juga wajib memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian wajib memberi kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima dan dimanfaatkan tidak sesuai perjanjian. Karena itu perjanjian yang di awal tuh sangat penting karena bukti tertulisnya di situ ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita menjanjikan sesuatu apalagi secara tertulis, jangan sampai kita tidak menepatinya gitu. Karena nanti akan jadi bumerang buat kita sendiri. Apalagi kalau secara tertulis. Secara lisan pun sebaiknya jangan. Karena sekarang pembuktian lisan juga gampang ya. Jadi misalnya dengan merekam itu juga bisa dijadikan bukti di pengadilan apabila ada sengketa. Nah, jadi demikian hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha. Kemudian, nah salah satu kewajiban juga, nah ini mungkin yang perlu diketahui adalah aturan tentang klausula baku. Jadi di perlindungan konsumen ada istilah klausula baku. Jadi klausula dalam perjanjian yang antara lain menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi kalau misalnya contohnya di tiket parkir ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di tiket parkir kan kadang-kadang ada tulisan pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan, kerusakan barang yang di tempat parkir ini. Nah, itu berarti klausulanya memenuhi poin A ini, yaitu pelaku usaha telah menyatakan pengalihan tanggung jawab. Nah, yang seperti itu tidak boleh. Jadi tidak boleh pelaku usaha membuat klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab. Nantinya klausula itu akan batal demi hukum. Artinya apa? Artinya kalau misalnya ada sengketa, kita tidak bisa berlindung di balik klausula itu. Gitu. Jadi misalnya kita nggak bisa nanti misalnya ngomong ke konsumen, lo kan sudah diatur di tiket atau di perjanjiannya kan sudah dibilang kami tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan. Nah nanti pasti hakim akan bilang oh tidak bisa karena itu termasuk klausula baku dan klausula semacam itu dinyatakan batal demi hukum menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga kamu tetap harus bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi ada beberapa klausula yang tidak boleh ada dan kalaupun ada akan dianggap tidak ada seandainya terjadi sengketa. Contohnya yang pertama tadi, pengalihan tanggung jawab. Terus yang kemudian misalnya menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang
yang dibeli oleh konsumen. Kan kadang-kadang kalau misalnya kita beli barang, nanti ada tulisannya barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Nah, yang seperti itu juga tidak boleh, Bapak Ibu. Jadi ini termasuk definisi klausula baku yang dilarang. Dalam arti yaitu tadi ya, kita bisa menuangkannya dalam misalnya tiket atau misalnya dalam form pembelian dan sebagainya, tetapi jika terjadi sengketa, kita tidak bisa berlindung di balik klausula itu. Klausula itu akan dianggap tidak ada. Nah, itu. Terus kemudian misalnya klausula menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha selama masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibeli. Jadi misalnya jangka waktunya cukup lama gitu ya. Misalnya dia kontrak dengan kita dalam jangka waktu cukup lama, terus kita membuat klausul di awal bahwa sewaktu-waktu term and condition bisa kita ubah secara sepihak. Nah, yang seperti itu juga tidak boleh dan akan dianggap batal demi hukum. Nah, jadi seperti yang poin di bawah ini Bapak Ibu, jadi setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha, maka akan dinyatakan batal demi hukum. Juga tidak boleh yang di atas ini Bapak Ibu, jadi pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat dan tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Kadang-kadang kan pelaku usaha itu menaruh misalnya di perjanjian jual beli, di bawah itu ada tulisan kecil-kecil yang susah sekali dibaca gitu ya, atau lebih tepatnya malas dibaca ya. Kita malas membaca karena mungkin kecil dan menggunakan bahasa yang rumit gitu ya. Jadi istilahnya kadang-kadang mungkin orang nggak ngerti dan akhirnya malas membaca. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu. Jadi tidak boleh menggunakan meletakkan klausula yang letaknya sulit dibaca atau sulit terlihat atau sulit dimengerti. Nah, nanti semua yang seperti itu akan dinyatakan batal demi hukum. Artinya apabila suatu saat terjadi sengketa seperti tadi saya bilang, pelaku usaha tidak bisa berlindung di balik klausula tersebut. Jadi pelaku usaha tetap harus bertanggung jawab. Demikian tentang klausula baku. Jadi apakah boleh bikin perjanjian baku di awal? Jadi istilahnya perjanjian yang formatnya sudah dari awal kita sudah bikin itu boleh, tetapi tidak boleh memuat klausula-klausula yang tercantum di pasal 18 ini. Jadi selama tidak ada klausula seperti ini, itu boleh saja pelaku usaha bikin perjanjian sendiri gitu ya, perjanjian sepihak. Tapi yang tidak boleh adalah yang memuat klausula semacam ini. Nah, kemudian ada juga perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Jadi pelaku usaha itu dilarang, ini pasal-pasalnya banyak ya Bapak Ibu. Jadi tapi secara garis besar pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan jasa yang tidak sesuai standar. Jadi tidak sesuai standar mutu. Itu tidak boleh. Jadi misalnya barang kadaluarsa, barang yang misalnya katakanlah obat yang misalnya ternyata dosisnya terlalu rendah sehingga tidak ada khasiatnya. Yang seperti itu tidak boleh. Terus kemudian yang kedua, nah tentang iklan dan cara penjualan juga diatur. Jadi pelaku usaha tidak boleh membuat iklan dan cara penjualan yang menyesatkan atau tidak sesuai kenyataan. Contohnya misalnya bikin promo, siapa yang datang akan buy one get one. Siapa yang datang cepat akan dapat beli satu gratis satu. Tapi terus kemudian ketika konsumen datang ternyata barang gratisannya sudah habis. Kan sering gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kita datang ke supermarket, kita mau kejar bonusnya atau hadiahnya, ternyata sama penjualnya dibilang oh sudah habis karena barangnya terbatas. Nah, itu sebenarnya termasuk kategori cara penjualan yang tidak diperbolehkan. Karena konsumen berarti semacam dalam tanda kutip ditipu gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu juga termasuk perbuatan yang dilarang. Nah, pelaku usaha yang melanggar ini bisa dijatuhi sanksi nantinya. Jadi sanksinya juga ada beberapa jenis, bisa pidana, bisa perdata, bisa administratif. Jadi sanksi pidana itu biasanya berupa penjara atau denda. Terus kemudian sanksi perdata itu biasanya nanti berupa pemberian ganti rugi atau kompensasi. Nah, sanksi administratif ini bisa berupa denda, tapi denda administratif, bisa berupa
teguran atau bahkan yang ekstrim pencabutan izin usaha. Jadi bisa pencabutan izin usaha, bisa pelarangan untuk barangnya beredar. Jadi barang yang sudah beredar suruh ditarik kembali. Nah, itu sanksi administratif. Ini sebagai contoh aja, contoh sanksi pidana di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi ada ketentuan pasal 16, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa melalui pesanan dilarang untuk A. Tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan. B. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan atau prestasi. Prestasi ini kewajiban. Nah, artinya kalau misalnya dia pesan, terus kemudian kita janji selesainya 3 minggu, terus kemudian terlambat ternyata. Atau bahkan kita sengaja sama sekali tidak buat. Jadi sama sekali tidak membuat pesanan tadi. Artinya kita sudah ingkar janji ya Bapak Ibu. Nah, ini ada sanksi pidananya. Jadi di pasal 62 undang-undang yang sama, pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasalnya. Nah, ini pasal 16. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Nah, jadi kalau misalnya ada konsumen yang merasa dirugikan seperti ini, dia bisa aja melapor ke polisi dan kemudian pelaku usahanya kena sanksi pidana, itu bisa. Selain yang tadi di atas ya, sanksi perdata dan sanksi administratif. Nah, tentang tanggung jawab pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian konsumen. Jadi ganti rugi tadi bisa berupa beberapa hal. Jadi bisa berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan. Jadi bisa biasanya berdasarkan kesepakatan ya Bapak Ibu dengan si konsumen yang dirugikan tadi. Nah, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Tentunya ini apabila konsumen komplain ya. Jadi kalau konsumen tidak komplain, makanya itu sangat penting untuk menyediakan saluran komplain supaya jangan sampai kita justru misalnya sebagai pelaku usaha justru kita kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan secara damai ya. Jadi kalau misalnya tidak ada saluran komplain yang benar, nanti konsumen mau datang mau komplain nanti cuma ketemu sama misalnya salesnya, terus misalnya oh saya tidak punya wewenang, terus dilempar akhirnya konsumennya mungkin kesal atau marah sehingga akhirnya melakukan langkah yang lebih jauh. Jadi sangat penting untuk mempunyai saluran penyelesaian komplainnya konsumen gitu. Terus kemudian poin 4, pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Jadi biarpun pelaku usaha sudah memberikan ganti rugi atau kompensasi, tetapi masih ada bisa jadi ada kemungkinan tuntutan pidana. Jadi maksudnya tidak menghapuskan Bapak Ibu. Jadi bisa aja kita sebenarnya sudah beri tiket baik kasih ganti rugi, tapi kemudian pidana jalan terus itu bisa. Kenapa? Karena kalau pidana itu kan negara merasa negara itu bertindak untuk melindungi warga negara. Jadi dalam konsep hukum pidana itu negaralah yang bertindak untuk melindungi warga negaranya dari perbuatan salah orang-orang gitu ya. Jadi istilahnya di sini konsepnya berbeda. Jadi memang satu sisi sudah berganti rugi, tapi negara kemudian tetap bertindak karena untuk mencegah si pelaku usaha membuat kerugian-kerugian lebih lanjut, misalnya seperti itu. Jadi ini memang tidak enak ya bagi pelaku usahanya. Jadi biarpun sudah memberi kompensasi, masih ada kemungkinan tuntutan pidana. Nah, terus kemudian poin 5, ketentuan sebagaimana dimaksud di atas ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Nah, makanya itu di sini yang saya tadi bilang penting bagi pelaku usaha untuk membackup dirinya sendiri dengan bukti-bukti. Apakah itu bukti mungkin surat menyuratnya disimpan dengan baik, misalnya email-email, chat, terus kemudian mungkin ada bukti rekaman suara atau apa. Jadi intinya bahwa suatu saat ketika ada sengketa, oh ternyata ini bukan kesalahan kami, ini kesalahan Anda sebagai konsumen. Termasuk salah satu cara membackup adalah dengan membuat keterangan yang selengkap-lengkapnya tadi ya. Jadi contohnya petunjuk pemakaian.
Nah, kita sudah membuat label atau keterangan yang jelas, sehingga kalau misalnya konsumen ternyata celaka, ya istilahnya gitu, oh itu bukan kesalahan kita, itu ternyata karena konsumen tidak membaca dengan teliti petunjuk yang kita berikan. Seperti itu. Jadi, kewajiban membuktikan itu terletak di pelaku usaha, bukan di konsumen. Nah, terus kemudian penyelesaian sengketa konsumen itu bisa pada prinsipnya itu musyawarah mufakat. Makanya itu tadi kalau misalnya kita menyediakan saluran penyelesaian sengketa itu sebisa mungkin diselesaikan sampai situ saja ya. Jadi misalnya kita berikan kompensasi ganti rugi, ya sudah konsumennya tidak perlu misalnya lapor polisi lagi atau tidak perlu menggugat ke pengadilan lagi, sudah selesai sampai situ. Tapi kemudian kalau misalnya berlanjut bisa dilaksanakan secara litigasi atau non litigasi. Jadi litigasi itu dilakukan melalui pengadilan, jadi bisa pidana atau perdata. Sementara kalau non litigasi itu dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Jadi BPSK ini ada di setiap kota atau kabupaten. Nantinya dia akan menyelesaikan sengketa konsumen, tapi kemudian putusannya itu biasanya berupa denda administratif. Jadi bukan sanksi pidana ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada sanksi penjara atau denda pidana, itu nggak ada. BPSK hanya memberikan sanksi berupa kewajiban ganti rugi atau denda administratif. Nah, ini yang memilih langkah ini siapa ya? Ini yang memilih adalah konsumen ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tidak selesai di tahap perdamaian, jadi tahap perdamaian ini adalah tahap di awal tadi ya. Misalnya kita menyediakan saluran penyelesaian komplainnya konsumen, kemudian selesai sampai situ, nah itu perdamaian. Tetapi kemudian kalau tidak selesai, nanti konsumen bisa memilih dia mau lewat pengadilan atau dia mau lewat BPSK. Dan juga bisa konsumen meminta bantuan dari YLKI misalnya, atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Itu adalah untuk membantu menjadi mediator antara konsumen dengan pelaku usaha. Jadi perannya YLKI adalah sebagai mediator. Nah, masalahnya adalah seperti saya katakan tadi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah untuk konsumen akhir. Jadi bukan pelaku usaha ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita berbisnisnya adalah dengan sesama pelaku usaha, maka itu tidak tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Misalnya adalah menyangkut tentang keabsahan perjanjian, wan prestasi atau somasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan yang terkait dengan peraturan di KUH Perdata. Misalnya yang pertama adalah syarat sahnya perjanjian. Kapan sih sebuah perjanjian itu dikatakan sah? Karena takutnya kalau misalnya tidak sah ya berarti ketika terjadi sengketa kita nggak bisa lagi berpegang pada perjanjian itu karena perjanjiannya dikatakan tidak sah. Nah, yang pertama adalah para pihak harus sepakat. Jadi kesepakatan itu penting, artinya tidak ada pemaksaan atau penipuan. Terus kemudian para pihak cakap untuk membuat perjanjian. Nah, cakap di sini adalah kalau misalnya dia orang perorangan adalah usianya minimal 18 tahun. Jadi kalau misalnya di bawah 18 itu harus diwakili oleh orang tua atau walinya. Terus kalau misalnya badan hukum harus diwakili oleh orang yang berwenang. Nah, contohnya perseroan terbatas, itu harus diwakili oleh direksinya atau orang yang dikuasakan oleh direksi. Jadi takutnya kalau misalnya kita berbisnis dengan katakanlah sebuah PT, terus kemudian yang tanda tangan ternyata misalnya manajer marketing, mewakili PT gitu ya. Nah itu sebenarnya tidak boleh Bapak Ibu, karena nanti dia tidak berwenang mewakili PT tersebut. Sebuah perseroan terbatas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas itu hanya boleh diwakili oleh direksinya dalam melakukan perbuatan hukum, atau direksi memberi kuasa kepada orang lain, kepada karyawan yang lain itu boleh, tetapi harus ada kuasa. Akibatnya ini penting, kenapa? Kalau misalnya suatu saat terjadi sengketa, nanti perseroan terbatasnya bisa menyangkal ya. Jadi maksudnya, oh yang tanda tangan adalah orang yang tidak berwenang, sehingga kami sebagai PT tidak terikat pada perjanjian tersebut. Jadi yang harus bertanggung jawab ya yang tanda tangan. Misalnya tadi manajer marketing, ya udah, itu urusannya manajer marketing. Kami sebagai PT tidak ikut-ikut, karena yang tanda tangan bukan orang yang berwenang mewakili PT.
Nah, seperti itu. Jadi harus memastikan bahwa orang yang menandatangani adalah orang yang berwenang mewakili badan hukum tersebut. Cara tahunya gimana? Harus melihat anggaran dasar. Jadi kalau badan hukum kan ada akta pendiriannya. Nanti akta pendirian itu tercantum anggaran dasar. Nah, dalam anggaran dasar nanti ada tercantum siapa yang berwenang mewakili badan hukum tersebut. Seperti itu. Terus kemudian ketiga, objek perjanjian harus ditentukan dengan jelas. Jadi tidak boleh objeknya kabur ya Bapak Ibu. Jadi sespesifik mungkin. Dan kemudian kalau misalnya objek itu baru akan ada di kemudian hari, juga harus diperjelas misalnya kapan adanya. Gitu. Contohnya misalnya hasil panen. Sekarang belum panen, 6 bulan lagi baru panen. Itu tidak apa-apa. Jadi boleh aja objek yang akan datang tapi harus jelas. Dan kemudian objek perjanjian tidak melanggar hukum, ketertiban, dan kesusilaan. Nah, satu yang penting adalah meterai itu bukan penentu sah atau tidaknya perjanjian. Meterai itu hanya bukti pembayaran pajak. Jadi kalau misalnya kita bikin perjanjian terus kemudian tidak ada meterainya, itu sebenarnya tidak apa-apa. Perjanjiannya tetap sah. Tetapi ketentuan dalam undang-undang adalah apabila terjadi sengketa, maka semua dokumen yang dijadikan bukti di pengadilan itu harus dimeteraikan. Jadi semua dokumen yang dijadikan bukti di pengadilan itu harus dimeteraikan. Karena itu ada ketentuan kalau bikin perjanjian ya pakai meterai. Jadi misalnya surat-surat yang kira-kira suatu saat akan dijadikan bukti itu harus dimeteraikan. Itu karena aturan dalam Undang-Undang Bea Meterai. Jadi Undang-Undang Bea Meterai memang menentukan semua surat-surat yang dijadikan bukti itu harus dimeteraikan. Tapi kalau misalnya kita sudah terlanjur tanda tangan tidak ada meterainya, tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi suatu saat ketika terjadi sengketa kita bisa memeteraikan dengan cara mengecap ya. Mengecap di kantor pos. Jadi tapi ada kena denda 200%. Jadi tapi tetap bisa istilahnya. Jadi istilahnya apakah itu sah atau tidak sah tetap sah. Tetapi suatu saat jika terjadi sengketa kita harus memeteraikannya di kantor pos. Terus kemudian apakah harus tertulis? Sebenarnya tidak ada syarat sah perjanjian harus tertulis, tetapi demi kepentingan pembuktian sebaiknya tertulis dan sebaiknya sedetil mungkin. Dan sebaiknya menyediakan saksi. Jadi jangan cuma para pihak yang tanda tangan, tapi juga ada saksi yang tanda tangan itu lebih baik lagi. Terutama kalau nilainya besar ya. Nilai transaksinya besar. Nah, terus kemudian kapan sih para pihak itu dikatakan wan prestasi atau melanggar janji? Jadi prestasi itu adalah kewajiban yang harus dilakukan, dan kalau tidak melakukan itu berarti namanya wan prestasi. Jadi prestasi itu kewajibannya, kalau tidak melakukan berarti namanya wan prestasi. Nah, yang pertama adalah kalau tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Itu saya jelas. Yang kemudian yang kedua, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya. Jadi tidak sesuai dengan spek atau mungkin kondisi dan jaminan yang diperjanjikan. Misalnya janjinya membangun rumah 2 lantai, ternyata yang dibangun hanya 1 lantai, yaitu contoh ekstrim. Kemudian melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat. Dan yang terakhir melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Nah ini juga termasuk prestasi ya Bapak Ibu. Contohnya aja kita bikin perjanjian kerjasama di mana kita diberi hak eksklusif. Jadi kita diberi hak eksklusif untuk membangun sebuah cabang, misalnya cabang restoran di kota tertentu gitu ya. Nah yang diberi hak eksklusif hanya kita aja. Jadi pihak sana tidak memberikan hak kepada orang lain. Jadi cuma kita yang diberi hak. Terus kemudian ternyata pihak sana ingkar janji. Ternyata dia memberikan hak eksklusif itu kepada orang lain lagi. Nah itu berarti dia telah melakukan poin D nih. Itu dia telah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Itu juga termasuk wan prestasi atau melanggar janji. Nah, kemudian kalau terjadi wan prestasi, pihak yang dirugikan bisa apa? Yang pertama dia bisa minta pemenuhan perjanjian meskipun terlambat. Yang kedua bisa meminta pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi. Yang ketiga bisa minta ganti rugi saja.
Yang keempat bisa minta pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian artinya semua kembali ke keadaan semula, perjanjian dianggap tidak pernah ada. Dan yang kelima pembatalan disertai ganti rugi. Jadi itu terserah pihak yang dirugikan, mau minta yang mana. Nah, satu yang penting adalah ganti rugi ini sebenarnya ada beberapa unsur ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita minta ganti rugi tadi ya, kita ada namanya ganti rugi material, ada terdiri dari 3 unsur. Yang pertama adalah biaya, yang kedua rugi, dan yang ketiga adalah bunga. Jadi biaya itu cost di luar kerugian utama. Jadi misalnya karena kita sudah terlanjur berperkara, maka kita harus bayar pengacara, kita harus bayar transport dan sebagainya. Terus kemudian rugi ini adalah kerugian yang real. Jadi contohnya aja, misalnya ini perjanjian kita misalnya sudah terlanjur kita beli barang gitu ya. Misalnya kita jual beli barang, kita sudah terlanjur pesan ke produsen. Terus kemudian ternyata tidak jadi dibeli oleh si pembeli. Nah, itu berarti kita sudah rugi. Atau di sini contohnya harga sewa tempat yang terlanjur dibayar. Kita sudah terlanjur mau janjian bikin event, ternyata tidak jadi. Tapi kita sudah terlanjur keluar uang untuk bayar sewa tempat. Dan kemudian bunga adalah kehilangan keuntungan yang diharapkan. Jadi misalnya kita sudah berpikir bahwa dari bisnis ini kita akan untung sekian ratus juta, ternyata nggak jadi. Nah, itu juga bisa dituntut dalam ganti rugi kita, yaitu kehilangan keuntungan yang diharapkan. Nah, kemudian ganti rugi imaterial adalah untuk hal-hal yang tidak dapat dinilai dengan uang. Jadi misalnya nama baiknya tercemar atau rusaknya ketenangan batin. Nah, biasanya ganti rugi imaterial ini nilainya gede banget ya, jadi bisa miliaran karena tidak dapat dinilai dengan uang. Bu Linda, Ya, boleh ada ini mau bertanya dulu? oh silakan. Ayo Pak Taufik ya, silakan. Ya, silakan Pak. Udah lama banget tadi tuh resennya. Masih ingat juga. Tadi sampai slide ke berapa ya? Kan kita sering nemu. Nggak lihat ininya ikonnya. Saya juga nggak melihat. Maaf ya Pak. Maaf ya Pak. Nggak apa-apa Bu. Silakan Pak, Mumpung silakan. masih ingat. Apa tadi ya? Kan kita sering melihat ya atau langsung lah kadang di supermarket atau apa ada promo atau apa gitu yang kalau kasir tidak memberikan struk maka belanja gratis, itu sering ya. Nah itu termasuk apa itu Bu itu ya? Nipu kah atau apakah? Kalau menurut saya sih bukan nipu ya Pak, itu sebenarnya lebih ke arah pelaku usahanya ingin mengamankan bahwa si kasirnya tidak melakukan penggelapan. Jadi maksudnya kan takutnya nanti kasir melakukan transaksi di luar transaksi yang sebenarnya. Jadi maksudnya dia melakukan transaksi tapi uangnya masuk ke kantong sendiri gitu loh Pak. Jadi itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perlindungan konsumen seperti ini, karena kecenderungannya kalau sudah dibikin aturan kayak gitu kan pasti kasir akan membelikan struk ya. Kasir kan pasti akan memberikan struk kalau harus. Jadi lebih ke arah pengamanan internal gitu. Jadi pengamanan internal mereka aja ya. Ya, jadi pengamanan internal supaya kasirnya jangan sampai melakukan penggelapan, misalnya transaksi yang tidak dilaporkan. Jadi transaksinya masuk ke kantong pribadi. Gitu. Karena kecenderungannya kalau sudah ada seperti itu, hampir tidak mungkin kasir tidak memberikan struk. Karena kalau tidak memberikan struk kan berarti dia harus tanggung dengan uang pribadi ya. Gitu ya. Jadi itu lebih ke pengamanan internal kalau menurut saya, Pak. Oh gitu. Pantas kok 100 kali belanja situ nggak pernah dapat jackpot itu kan? Ya itu dia Pak, makanya itu. Nggak mungkin kasirnya nekat juga ya. Dia harus tanggung sendiri nanti. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu? Saya buka dulu sesi tanya Mohon jawabnya. Maaf ya. Nggak perhatikan. Iya, saya juga nggak memperhatikan tadi ininya. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya? Tadi Ibu Amanda ada raise hand, mau bertanya atau apa Bu? Enggak Bu. Oke. Belum ada ya Bapak dan Ibu? Kalau belum ada, silakan Bu Linda. Izin silakan. bertanya Bu. Iya, silakan Pak. Saya masih, Bu Rosalinda, saya masih kurang paham nih Bu, antara hukum dengan pelaku usaha, antara dengan konsumen akhir Bu. Oh, antara konsumen antara dengan konsumen akhir Bu.
pelaku iya, usaha, konsumen antara, dan konsumen akhir. Karena di case kita ini, saya divisi aspal, saya menjualkan barang itu berupa produk aspal, di mana aspal tersebut digunakan dan diproduksi, Bu, ke pihak pemerintah, ke PU, Bu. Nah, apakah saya bertransaksi itu ke konsumen antara atau konsumen akhir, Bu? Mungkin bisa dijelaskan, Bu, siklusnya, Bu, gimana, Bu? Ya, terima kasih, Pak. Jadi kalau konsumen antara itu biasanya memang dia menggunakan untuk kemudian dijual lagi, Pak. Dijual ini kan bisa dalam bentuk macam-macam ya. Jadi contohnya misalnya kita menjual semen ke sebuah perusahaan, terus dia ingin membangun bangunan, ternyata bangunannya itu digunakan untuk tujuan komersil, seperti itu. Nah, jadi kalau ketika bangunannya digunakan untuk tujuan komersil, berarti kita sebenarnya sedang menjual ke konsumen antara, gitu. Jadi kalau misalnya bangunannya tidak digunakan untuk tujuan komersil, atau kayak tadi contohnya aspal kan berarti membangun jalan ya, Pak ya. Iya, betul, Bu. Kemudian apakah digunakan untuk tujuan komersil atau bukan, gitu. Jadi misalnya kalau digunakan untuk kepentingan sendiri, itu berarti dia masuk konsumen akhir. Tetapi kecenderungannya ya Pak, kalau Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memang tidak pernah digunakan untuk bisnis antar pelaku usaha. Jadi misalnya pelaku bisnis gitu ya. Termasuk juga untuk pemerintah. Jadi misalnya kalau salah satu pihaknya adalah badan pemerintah, itu tidak pernah menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen ini kecenderungannya adalah untuk perorangan atau keluarga gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah ya, jadi contohnya Bapak berbisnis dengan badan PU, itu berarti badan pemerintah. Terus kemudian dia dirugikan. Nanti akan memakai kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang akan saya terangkan kemudian. Jadi dia tidak bisa mengaku diri sebagai konsumen. Gitu. Kenapa? Karena dia nanti menggunakannya adalah untuk kepentingan orang lain, biarpun mungkin tidak dijual ya, misalnya jalannya jalan umum, tidak dijual, tapi itu kan digunakan untuk kepentingan orang lain, bukan untuk kepentingan dia sendiri, bukan pemakai akhir, gitu. Dapat gimana Pak? Masih bingung sih, Bu, saya. Karena kan kita kan jualnya kan ke konsumen kita itu pelaksana untuk membangun jalan, dan di mana konsumen kita itu atau kontraktor kita itu akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang mereka selesaikan sesuai dengan kontrak, Bu. Nah, setelah kontrak selesai, berarti kan itu diserahkan ke pihak pemerintah, Bu. Gitu. Kalau kita hubungannya hanya sebatas sampai ke kontraktor saja, Bu. Nah, yang saya tanyakan itu apakah memang yang kita bertransaksi dengan kontraktor itu apakah konsumen akhir atau konsumen antara, Bu? Nah, yang kedua, apabila si PU-nya merasa dirugikan oleh pekerjaan kontraktor tersebut, apakah pihak dari konsumen antara ini bisa komplain ke kita, Bu, sebagai pelaku usaha? Mungkin itu, Bu. Oh iya Pak, saya paham. Nah, jadi kan pihak kontraktornya tadi itu sebagai konsumen antara. Itu jelas ya Pak, karena dia tidak menggunakan untuk dirinya sendiri, tapi kemudian dia menjual barang itu atau istilahnya hasil pekerjaannya dia jual kepada pemerintah atau PU tadi. Jadi memang dia kalau misalnya ada komplain dia tidak bisa pakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari sisi kontraktornya ya, dari sisi kontraktornya Bapak nggak bisa pakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena dia bukan konsumen akhir. Jadi nanti dia bisa pakai KUH Perdata tadi. Nanti saya terangkan nanti ya habis ini. Nah, terus kemudian kalau dari sisi kontraktornya, dari sisi PU, misalnya ada masalah, nah nanti ada dua hubungan hukum di sini. Jadi hubungan hukum antara Bapak dengan kontraktor, terus kemudian hubungan hukum antara kontraktor dengan PU. Jadi si PU tidak berhubungan langsung dengan penyedia aspal ini tadi kan, tidak ada hubungan hukum secara langsung. Sehingga kalau mau memang dari PU biasanya menggugat ke kontraktor, gugatan prestasi, misalnya tidak sesuai dengan spek ya, jadi tidak sesuai dengan spek yang diperjanjikan. Jadi dari dari PU gugat ke kontraktor, dari kontraktor mungkin bisa juga gugat ke Bapak gitu. Jadi ada dua hubungan hukum gitu. Jadi nggak bisa langsung karena memang tidak ada hubungan hukum secara langsung, tapi bisa gugat apa nggak bisa. Jadi nanti misalnya dari kontraktornya bilang, oh pekerjaan kita ini bermasalah karena memang bahan bakunya yang bermasalah, sehingga kami akan menggugat ke penyedia bahan baku, itu bisa. Gitu. Jadi istilah Bapak ikut terseret ke dalam case yang tadi PU versus kontraktor ikut menyeret dari pihak produsen atau penyedia bahan baku bisa. Gitu. Tapi bukan pakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bukan pakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu. Oh, bukan pakai.
perlindungan konsumen, Bu ya. Mungkin nanti ada dibahas ya, Ibu ya. Iya, nanti habisnya saya bahas tentang. Baik Bu, Ya. baik Bu ya. Oke Siap. Bu, makasih Bu ya. Terima kasih Pak. Apakah ada lagi Bapak Ibu? Apakah ada lagi? Yap, silakan Pak. Ya, Pak Dungo Bu dari Medan. Nah, Ya, adakah mungkin disebut konsumen kalau dia berbadan hukum? Artinya apakah kalau dia sudah berbadan hukum sudah otomatis pelaku usaha ke pelaku usaha? Mungkinkah dia PT mitra kita berkontrak tetapi mungkinkah dia dalam kategori konsumen atau setiap berbadan hukum itu sudah otomatis pelaku usaha? Demikian Bu. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi kecenderungannya Bapak kalau misalnya dengan sesama PT itu pasti tidak pakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Memang kecenderungannya begitu. Jadi bila dia badan hukum atau pelaku usaha itu biasanya tidak pakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Gitu. Jadi kecenderungannya dia adalah pelaku usaha, bukan lagi konsumen akhir. Seperti itu. Jadi maksudnya kalau misalnya dia mau ada masalah, dia tidak akan pakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Gitu, Pak. Karena kecenderungannya kan kalau kita bisnis dengan pelaku usaha, pasti dia akan mengolah apa yang dibeli dari kita dan kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan bisnisnya kan. Istilahnya gitu. Nah, jadi seperti itu berarti dia bukan konsumen akhir dan dia tidak bisa memakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tidak ada badan hukum atau pelaku usaha yang memakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen gitu, Pak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini kecenderungannya kalau kita misalnya menjual barang ke orang perorangan atau keluarga, terus kemudian dia merasa dirugikan, nah disitulah baru menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Bagaimana Pak? Kalau misalnya Bu, saya menjual aspal drum ke PT X untuk mengaspal halaman PT-nya. Nah, sama dia dan karyawannya aspal drum tersebut diolah sendiri untuk halamannya. Kalau terjadi penyimpangan hukum, ini bagaimana? Apakah pelaku usaha atau konsumen dia di sini? Karena dia pakai sendiri kan untuk halamannya gitu, Bu. Nah, Pak. Nah, jadi sebenarnya itu bebas ya, Pak ya. Jadi maksudnya tidak ada larangan. Jadi contohnya tadi seperti Bapak bilang PT yang membeli aspal, dia mau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, boleh-boleh saja. Gitu, Pak. Jadi memang tidak ada larangan misalnya oh tidak boleh atau boleh. Tetapi yang saya katakan adalah kecenderungannya bila pembelinya adalah badan hukum, dia tidak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi bukan tidak boleh, boleh, tetapi kecenderungannya tidak akan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi dia akan menggunakan cara berperkara secara perdata biasa. Gitu. Baik Bu, sudah jelas Bu. Makasih. Terima kasih Pak. Apakah ada lagi Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya? Apakah saya lanjutkan ini Bu Astuti? Ya, silakan Bu, dilanjutkan dulu. Ya. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Jadi tadi yang ganti rugi ya. Jadi ganti rugi terdiri dari 3 unsur yang bisa kita masukkan ke dalam misalnya kita menggugat ganti rugi. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini somasi ya Bapak Ibu. Jadi seperti tadi pertanyaan yang tadi sudah masuk, misalnya kalau pelaku usaha ya, kecenderungannya kan bisnisnya dengan badan hukum gitu ya. Biasanya sih tidak akan menggunakan sistem dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tapi menggunakan sistem dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata biasa, karena cenderung juga lebih simpel ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa melakukan, yang ini adalah sistem dari KUH Perdata Bapak Ibu, jadi melakukan somasi. Jadi kalau misalnya terjadi wan prestasi tadi ya Bapak Ibu, jadi wan prestasi itu kan kalau dia tidak melakukan seperti yang diperjanjikan, atau terlambat, termasuk terlambat membayar ya. Jadi terlambat membayar itu juga termasuk wan prestasi. Maka kita biasanya kalau sudah lewat jatuh tempo, kita melakukan namanya somasi. Somasi itu semacam surat peringatan. Jadi, nah, tapi sebelum somasi sih sebaiknya kita menggunakan undangan pertemuan lebih dahulu.
Jadi kalau undangan pertemuan itu sifatnya masih kekeluargaan ya Bapak Ibu. Jadi kalau somasi ini kesannya sudah seperti menggertak. Jadi kesannya sudah seperti menggertak begitu, tapi kalau undangan pertemuan ini sekedar untuk membicarakan nantinya mau diselesaikan dengan baik-baik gitu ya. Jadi misalnya aja Anda tidak sanggup bayar karena apa misalnya gitu, atau misalnya karena kesulitan keuangan karena ada pandemi dan sebagainya, sehingga mungkin dilakukan reschedule utang misalnya gitu ya. Jadi pertama-tama adalah surat undangan. Terus kemudian kalau misalnya surat undangannya tidak diindahkan atau mereka tidak mau datang, kita bisa melakukan surat somasi, mengirimkan namanya surat somasi. Somasi ini adalah peringatan, harus tertulis ya Bapak Ibu. Jadi harus tertulis dan harus kita simpan sebagai bukti, termasuk bukti pengirimannya. Jadi biarpun misalnya dia mengaku tidak menerima, yang penting kita menyimpan bukti pengiriman. Nah, maka misalnya kita pakai surat tercatat ya, pos tercatat, sehingga kita bisa menyimpan bukti pengiriman. Terus kemudian somasi ini jaraknya berapa lama sih antara somasi 1, somasi 2? Itu bisa macam-macam Bapak Ibu, jadi nggak ada ketentuan yang pasti. Jadi bisa 7 hari atau seminggu, bisa 2 minggu, itu tergantung kitanya, nggak ada ketentuan yang pasti. Nah, dalam somasi, kita sudah langsung memberikan peringatan agar melakukan misalnya pembayaran ya, agar melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal sekian, atau akan dikirimkan somasi kedua, seperti itu. Jadi memperingatkan kepada pihak ini, PTX, agar melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal sekian, atau akan dilakukan somasi kedua, seperti itu. Nah, terus kemudian kalau tetap tidak ada dilakukan, tidak ada juga itikat baik untuk meminta pertemuan, dilanjutkan somasi kedua. Terus dan seterusnya. Kemudian tidak ada lagi itikat baik, dilanjutkan somasi ketiga. Nah, biasanya sih kalau misalnya somasi ketiga sudah tidak dipatuhi juga, tidak didengarkan, maka masuk ke gugatan perdata. Tetapi di sini memang dari awal biasanya pihak kreditur itu sudah punya perkiraan ya. Jadi debitur ini memang mau membayar atau tidak. Kan kita bisa membedakan ya antara misalnya dia beritikat baik cuma memang lagi kesulitan keuangan, atau memang dari awal dia beritikat tidak baik. Biasanya sih dari awal kita sudah bisa membedakan, sehingga dari awal tuh nanti kita sudah punya target, kita bakal menggugat beneran apa enggak gitu. Kalau misalnya ada juga yang misalnya somasi ini cuma istilahnya menggertak aja. Apakah harus selalu diakhiri dengan gugatan? Tidak selalu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita merasa nilainya kecil, terus kita menggugat itu juga sebenarnya rugi. Jadi kalau misalnya nilainya kecil terus kita menggugat itu sebenarnya juga rugi ya Bapak Ibu. Jadi biasanya sih langkahnya adalah somasi ini sekedar supaya menggertak supaya dia mau bayar. Atau minimal mau berunding ya untuk membuat reschedule misalnya seperti itu. Apakah somasi harus dilakukan oleh pengacara? Sebenarnya tidak. Jadi biarpun kita sebagai perusahaan mengirimkan surat itu sudah termasuk somasi, tetapi biasanya kadang-kadang perusahaan memakai jasa pengacara untuk supaya kesannya itu lebih apa ya? Gertakannya itu lebih terasa gitu. Jadi kan biasanya kan pihak sana kalau sudah membaca kop surat pengacara itu biasanya lebih takut istilahnya daripada cuma kop suratnya perusahaan kita sendiri. Nah, apabila ternyata perundingan berhasil, jadi misalnya di tahap undangan pertemuan atau di tahap somasi 1, 2, 3, pihak sana mau berunding dan kemudian perundingannya berhasil, maka kita bisa membuat namanya perjanjian penyelesaian utang atau minutes of meeting yang ditandatangani dua pihak. Jadi hasil dari perundingan itu misalnya nanti ada reschedule, contohnya jatuh temponya mundur tanggal sekian. Terus kemudian misalnya pembayaran dari tadinya misalnya 10 kali dicicil, kita perpanjang jadi 20 kali cicilan, dan sebagainya. Itu semua harus dituangkan dalam sebuah perjanjian. Bisa dua bentuk ya, bisa kita bikin perjanjian judulnya perjanjian penyelesaian utang, atau kita bisa juga dalam bentuk minutes of meeting yang ditandatangani dua pihak. Terus kemudian jangan sampai hanya membuat surat pernyataan Bapak Ibu. Jadi misalnya pihak lawan, kita cuma suruh pihak lawan bisa menyerahkan surat pernyataan tanpa ada perjanjian yang ditandatangani dua pihak, mendingan jangan ya. Kenapa? Karena nanti pihak sana bisa menyangkal. Jadi mereka bisa bilang, oh kami nggak pernah tuh bikin kami nggak pernah tanda tangan surat pernyataan itu tuh, atau misalnya oh tanda tangannya dipalsu tuh, atau yang seperti itu. Jadi mendingan bikin dalam bentuk perjanjian ditandatangani dua pihak dengan saksi, sehingga lebih kuat.
Terus kemudian perjanjian tadi akan dilekatkan pada perjanjian awal atau perjanjian aslinya. Ini apabila perundingan berhasil. Nah, kemudian apabila setelah perundingan berhasil sudah ada perjanjian tambahan, ternyata debitur tetap one prestasi. Jadi istilahnya sudah berunding, sudah bikin perjanjian baru, sudah reschedule, ternyata tetap aja nggak dibayar gitu ya. Misalnya seperti itu, maka langkah berikutnya adalah bisa melakukan gugatan perdata ke pengadilan negeri. Nah, dalam hal gugatan ini, kita harus memastikan bahwa ada harta atau aktiva debitur yang dapat disita untuk pemenuhan perjanjian. Jadi kalau misalnya kita menggugat ya Bapak Ibu, kita harus melihat kekuatan lawan gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya dia udah bangkrut banget, dia sudah sangat bangkrut, sudah nggak punya apa-apa, kita mau gugat pun percuma. Kenapa? Karena nanti kita cuma menang di atas kertas. Jadi kita misalnya putusan pengadilan mengatakan bahwa tergugat wajib membayar utang sebesar 1 miliar kepada penggugat. Nah tapi uangnya nggak ada, uang 1 miliarnya nggak ada. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Artinya itu namanya menang di atas kertas. Maka kita sebelum menggugat kita harus memastikan bahwa dia punya harta atau aktiva yang dapat disita. Sehingga ketika kita mengajukan gugatan, kita sekaligus mengajukan namanya sita jaminan. Jadi harta atau aktiva tadi disita jaminan dulu, diamankan istilahnya supaya tidak dialihkan ke pihak lain. Sehingga ketika kita menang, sita jaminan tadi akan beralih menjadi sita eksekusi. Jadi barangnya tadi dieksekusi. Sehingga kita pasti mendapat pelunasan dari harta yang disita tadi. Demikian. Jadi kalau misalnya nggak ada harta, ya mendingan jangan gugat ya Bapak. Jadi maksudnya kita cuma habis ongkos saja, tapi di akhir kita nggak dapat apa-apa. Nah, kalau benar-benar, kalau misalnya betul-betul tidak bisa Ibu membayar. mohon izin potong Bu, ada yang mau tanya Pak Anung dan Mas Taufik. Silakan, Maaf silakan. ya Bu. Iya, ya. Ya, tadi disebutkan bahwa kalau kita mau mengajukan gugatan, pastikan ada harta aktiva. Dan seandainya kalaupun untuk ya, suaranya. Mohon maaf tadi ter-unmute. Suaranya hilang, Pak. Pak Anung ke mute, Pak. Pak Anung tolong di mute, unmute dulu, Pak. Oh ya. Seandainya kita sudah menang di atas kertas, ya. Di tahun itu memang pelaku usahanya tidak ada harta. Tapi 2 tahun kemudian dia punya harta, apakah masih berlaku gugatan itu? 2 tahun kemudian ya Pak ya? Iya. Masalahnya yang berlaku adalah harta ketika saat kita menang Pak. Jadi maksudnya dan kecenderungannya kan gini ya, maksudnya kalau misalnya memang pelaku usaha itu mau menghindari membayar, dia tidak akan mengaku bahwa dia sudah punya harta Pak. Jadi maksudnya misalnya Bapak bilang 2 tahun kemudian gitu ya, itu pun tidak akan diakui sebagai hartanya gitu. Jadi pasti untuk sementara dia misalnya dia masih dalam posisi ada banyak gugatan, dia pasti akan mengatasnamakan harta itu ke nama orang lain atau ke nama pihak lain. Jadi saya supaya dia dalam kondisi seperti miskin gitu loh Pak. Jadi nggak akan mungkin dia misalnya mengaku oh saya baru dapat proyek sekian miliar sehingga saya bisa membayar. Itu kalau misalnya beritikat tidak baik ya. Saya katakan ini dalam posisi dia beritikat tidak baik. Jadi istilahnya karena itu kita tidak bisa mengandalkan harta yang akan datang gitu. Karena kecenderungannya ya seperti itu tadi. Pasti kalaupun ada harta akan dia sembunyikan. Karena maksudnya kan nggak mungkin dong dia tiba-tiba mengaku, oh saya baru dapat proyek besar, saya bisa bayar semua utang saya. Kecenderungannya dia akan sembunyikan karena dia bilang, oh saya lagi bangkrut, saya nggak bisa bayar. Nah kayak gitu. Sehingga dia bisa terhindar dari kewajiban membayar utang. Gitu Pak. Jadi yang intinya adalah kita pastikan hartanya ada sekarang. Seperti itu. Jangan, kecuali kalau kita sudah pasti ya, kita misalnya sudah dengar, oh ini dia akan ada proyek yang akan dibayar 6 bulan lagi. Kita sudah tahu, kita sudah dengar kabarnya, nah itu boleh Pak. Jadi misalnya kita sudah dapat kabar pasti gitu loh bahwa oh maksudnya uangnya baru cair 6 bulan lagi dia sudah terima proyek, kita tahu berarti kalau kita menang kita pasti dapat pembayaran karena proses perdata kan juga makan waktu ya Pak ya. Proses perdata juga makan waktu tergantung prosesnya tapi katakanlah misalnya 2 tahun gitu. Jadi istilahnya dalam waktu 2 tahun kita pastikan bahwa dia bisa punya harta. Nah itu enggak apa-apa. Kita bisa coba. Oh gitu. Jadi kalau seandainya kita udah tahu tidak punya harta, upaya yang harus kita lakukan? Nah, kalau kita tahu nggak punya harta, nah nanti akan saya terangkan berikutnya, yaitu pilot, Pak.
kepailitan. Itu benar-benar langkah terakhir. Mengajukan kepailitan. Jatuhnya pailit ya. Ya. Jatuhnya pailit ya. Betul. Akan saya terangkan di slide berikutnya. Ya. Ya, baik, terima kasih Sandra. Ya, terima kasih Pak Amon. Nah, ini ada juga Mas Taufik, Bu Rosa. Ya, silakan. Silakan Mas Taufik. Kayaknya dia lagi online deh. Lanjut dulu aja Bu Rosa. Oh, ini ada lagi Mewanti. Oh iya ya, oke. Ya, silakan Mewanti. Halo, siang Bu. Aku mau tanya nih Bu. Ya, siang. Misalnya ada konsumen kita yang nyatanya nggak bisa membayar tagihan ke kita, tapi dia itu punya satu grup, artinya dia punya beberapa usaha yang sejenis gitu, misalnya kontraktor A, B, C, dan yang dinaungi satu grup gitu. Dinaungi satu manajemen yang sama juga. Ketika si A ini kita nggak bisa melakukan pembayaran piutang, apakah kita bisa mengajukan kepailitan, sedangkan si misal perusahaan B ini adalah perusahaan yang sehat gitu, harusnya mereka bisa mensupport si A ini untuk melakukan proses pembayaran kita. Oh gitu. Itu gimana ya Bu? Apakah kita bisa tetap tuntut si A untuk ke PKPU, atau nanti kita tuntut si perusahaan B untuk support si perusahaan A untuk pembayaran piutang kita? Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Nah, ini tergantung perjanjian kita ya Bu ya. Kita perjanjiannya dengan siapa nih? Kalau misalnya perusahaan lain tuh bertindak sebagai penanggung, jadi kan dalam perjanjian utang piutang tuh bisa juga perusahaan lain atau pihak lain tuh bertindak sebagai garantor atau penanggung. Jadi memang dia terlibat. Jadi ini bentuknya jaminan, tapi jaminannya bukan benda. Kan kalau jaminan itu kan kadang-kadang benda ya. Jaminan kebendaan misalnya menyerahkan rumah atau tanah. Ini enggak, jaminannya berupa orang atau badan hukum yang mau menanggung. Itu namanya penanggung. Nah, kalau misalnya dalam perjanjian itu memang dia sebagai penanggung, maksudnya perusahaan grupnya tadi sebagai penanggung, maka kita bisa menuntut perusahaan lain tadi. Tapi kalau misalnya dalam perjanjian itu murni hanya kita berdua aja, jadi misalnya kita dengan perusahaan A, tetapi perusahaan lain tidak dilibatkan sama sekali dalam perjanjian, maka kita nggak bisa minta perusahaan lainnya, Bu. Jadi karena nggak ada hubungan hukumnya, seperti itu. Kalau misalnya dari perusahaan si A yang mau minta bantuan kepada induknya gitu ya, atau kepada badan lain yang satu grup, itu terserah dia. Tapi kitanya sendiri sebagai kreditur, kita nggak bisa gugat ke perusahaan lain yang tidak punya hubungan hukum dengan kita secara langsung, gitu. Jadi tadi ya, hubungan hukumnya bisa kalau perusahaan lain itu bertindak sebagai penanggung atau garantor. Jadi nanti ada namanya perjanjian penanggungan. Jadi perjanjian penanggungan itu sebagai backup, jadi seperti penjaminan ya, seperti jaminan barang, tetapi ini yang menjamin adalah orang atau badan hukum. Jadi kalau misalnya utang gagal bayar, yang akan membayar adalah penanggungnya, gitu. Jadi itu bisa. Ya. Jadi artinya sah-sah aja jika si A itu tanpa jaminan kesulitan untuk membayar gitu ya. Artinya kita nggak bisa menuntut pihak B juga, padahal mereka satu manajemen yang sama gitu. Nah, dari kitanya nggak bisa, tapi dari merekanya, ya mungkin waktu kita perundingan ya, kan kita minta perundingan ya, kita bisa mengungkapkan itu gitu, bahwa kenapa kok kamu nggak minta bantuan dari perusahaan B aja, misalnya kayak gitu ya. Tapi kalau kita bisa menggugat misalnya, atau kita bisa mensomasi perusahaan B, tidak bisa karena kita nggak punya hubungan hukum dengan mereka. Gitu. Paling nggak pada saat somasi itu kita harus bikin adendum untuk ada jaminan dari perusahaan si B gitu ya. Itu bisa. Jadi waktu kita adendum, misalnya minta sekalian bahwa perusahaan B menjadi garantor atau penanggung, gitu. Iya, betul. Oke. Ya, terima kasih Bu Rosalinda. Terima kasih. Silakan. Ada lagi dari Mas Nugraha. Ya. Silakan Mas Nugraha. Terima kasih Mbak Manda. Mungkin yang ingin saya tanyakan seperti ini Bu. Di materi di slide yang membahas tentang perjanjian jual beli, di situ ada beberapa klausul yang menjadi syarat sah suatu perjanjian itu seperti dilakukan antara dua orang yang sudah cakap secara hukum, beberapa klausul-klausul lain.
Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah seperti surat PO atau invoice dan surat jalan yang telah ditandatangani, kalau misal kita kan dalam transaksi aspal ini, Bu, bukti pembeliannya itu PO, mulai dari PO diterbitkan oleh kontraktor, setelah itu kita menerbitkan surat jalan yang telah kita ambil angkanya dari surat jalan yang ke lokasi AMP. Nah, saya ingin bertanya, apakah surat PO, surat order, surat invoice, dan surat jalan yang sudah ditandatanganin oleh orang lapangan di AMP bisa menjadi kekuatan hukum kita, Bu, untuk menuntut kewajiban mereka apabila terjadi sesuatu di luar dari perjanjian, Bu. Seperti itu saja mungkin, Bu. Oh ya. Nah, terima kasih, Pak. Saya sih nggak tahu isinya, Pak. Kalau misalnya dalam PO itu ada nggak misalnya termin pembayaran, harus dilakukan kapan, nilainya cicilan berapa, gitu ada? Biasanya kita ada sih, Bu. Misal seperti pemesanan aspal berapa ratus ton gitu, misal 200 ton ke lokasi AMP di Kabupaten A gitu kan, Bu. Nah, nanti di situ tertulis juga pembayaran akan diselesaikan dalam 45 hari, misal seperti itu, Bu. Apakah itu memiliki kekuatan hukum, Bu ya? Kemudian pihak sana tanda tangan ya, Pak ya? Pihak pembeli tanda tangan dan cap perusahaan biasanya, Bu. Oke, itu berlaku, Pak. Itu mempunyai kekuatan hukum. Cuman mungkin ya itu tadi klausulnya diperjelas banget ya. Jadi harus jelas misalnya tanggal berapa atau hari setelah berapa hari harus dibayar. Karena kalau misalnya klausulnya kurang jelas, misalnya suratnya kabur, nanti mereka bisa bilang mereka belum won prestasi, gitu Pak. Jadi yang terpenting formatnya apapun terserah, jadi bisa PO, bisa surat order, surat apapun bisa. Tapi yang penting kita melindungi diri kita sendiri dengan klausul yang jelas, gitu aja sih. Jadi istilahnya. Berarti Bu, ya? Berarti PO yang telah ditandatanganin dan dicap cap basah oleh perusahaan itu bisa menjadi suatu pengganti perjanjian, Bu ya? Bisa, tapi sebaiknya memang kita bikin tetap sebuah surat sendiri yang dengan kepala surat atau judul berupa namanya perjanjian, Pak. Gitu. Jadi istilahnya ini cuma sebagai ini aja ya, backup ya, kan nggak sulit juga ya, Pak ya. Jadi dari sisi admin perusahaan, selain bikin PO, bikin juga satu lembar surat yang namanya memang perjanjian dengan klausul yang jelas. Karena nanti kalau perjanjian itu biasanya nanti ada juga misalnya klausul penyelesaian sengketa, Bang. Jadi misalnya di pasal-pasal akhir itu biasanya nanti ada klausul penyelesaian sengketa. Jadi misalnya nih kalau para pihak tidak memenuhi perjanjian atau ada sengketa akan diselesaikan di mana. Jadi misalnya kita pilih di pengadilan negeri mana, misalnya kota apa. Jadi istilahnya perjanjian itu akan lebih lengkap dan akan lebih melindungi kita. Gitu sih tujuannya. Berarti gini, Bu ya, misal kita lampirkan di dalam kontrak perjanjian dengan klausul-klausul tambahan seperti itu apabila terjadi suatu masalah akan diselesaikan di mana, dengan cara seperti apa, mungkin lebih menguatkan, Bu ya. Iya, betul, Pak. Jadi baik. Lebih mengamankan kita, membackup kita. Baik, Bu. Terima kasih. Mungkin itu saja, Bu, pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Bu, sama-sama. Apa ada lagi, Bapak Ibu? Saya Bu Dungo, Bu, dari Medan, Bu. Siap-siap. Silakan, Pak. Ini ya studi kasus lah ya, langsung yang kita rasakan di Belawan. Ya. Kita memang seperti bilang Pak Nugraha tadi, bertransaksi pakai PO, surat pelaksanaan aspal yang dibuat oleh kontraktor ke kita. Dengan bahasa-bahasa yang sederhana tetapi isinya jelas. Dan kita selalu minta itu dilengkapi dengan cek atau giro. Oh ya. Nah ini tentu lebih kuat ya Bu ya. Kalau misalnya ini ada nakal, sudah kita peringati, sudah kita ajak pertemuan, sudah membentuk suatu janji pernyataan akan bayar tanggal sekian, gitu ya. Tetapi tidak diwujudkan. Kemudian kita ingatkan lagi janjinya dengan surat, tidak juga. Akhirnya sampai 3 kali kita suratin, kita colok ceknya. Nah, ini apakah ini masuk ke perdata atau pidana, kita giring atau bagaimana, Bu? Kalau selama ada perjanjian itu pasti masuk perdata, Pak. Jadi kalau ini PO aja, Bu? Perjanjian tidak harus dengan judul kata perjanjian, Pak.
PO itu sudah termasuk perjanjian. Jadi kan di situ juga ada misalnya kayak kewajiban membayar, itu perjanjian juga, Pak. Apakah cek itu tidak masuk ke daerah hukum pidana, Bu? Ceknya cek kosong, Pak. Cek berisi, bertanggal. Berarti ceknya bukan cek kosong kan? Maksudnya ketika Bapak uang Bukan. kan Ditolak. Oh, ketika diuangkan ditolak. Iya. Berarti cek kosong. Maksudnya Ya, bukan tulisannya yang kosong, Pak. Maksudnya dananya tidak ada. Maksud saya cek kosong itu berarti dananya tidak ada, ya. bukan tulisannya. Artinya mereka kan sudah menjanjikan kebohongan kepada kita. Iya, ya, betul. Nah, kalau misalnya ceknya cek kosong, dalam arti nggak ada dana ya, berarti itu kan sudah masuk tindak pidana, bisa Pak kita laporkan ke polisi. Gitu. Dari sisi cek kosongnya ya, bukan dari sisi dia tidak membayarnya. Kalau dari sisi tidak membayarnya, kalau kita lapor ke polisi, nanti tetap polisi akan bilang, oh ini perdata. Gitu, Pak. Tapi nanti kalau misalnya dari sisi cek kosongnya bisa kita laporkan ke penipuan, ke polisi. Atau artinya kalau sudah kita colok ditolak bank gitu ya? Ya betul, berarti kan dananya nggak ada, berarti kan dia nipu. Maksudnya dia kasih cek ternyata dananya nggak ada. Gitu. Iya. Sampai berapa lama daluarsa cek yang ditolak bank itu? Ini kan kasus kami. Setelah tegang sejenak, colok, tegang gitu ya, kemudian kita dekatin lagi. Ya namanya kayak pacaran lah Bu ya. Nah, kita mencoba dekatin lagi dan melunak lagi. Akhirnya dikasih sedikit. Sehingga mulailah mereka, untuk apa kau keras-keras sama aku? Kau kan harus kasih saya hidup. Yang aku minta sama kau sabar. Gitu. Ya sabar, tapi ya jelas dong sabarnya Pak, kita bilang kan. Nah, setelah ini kan cek tadi udah kita simpan yang ditolak bank. Kita udah mulai enakan gini, kemudian nakal lagi dia. Ada nggak batas daluarsanya cek yang ditolak bank tadi Bu? Untuk kita masukkan ke pidana? Nggak ada Pak, kalau tindak pidana itu tergantung ancaman pidananya ya. Jadi kalau tindak pidana itu ancaman pidananya paling sedikit 6 tahun sih. Daluarsanya Pak. Paling sedikit 6 tahun. Jadi daluarsanya tergantung ancaman pidananya. Gitu. Jadi kalau penipuan misalnya ancaman pidananya 5 tahun, nanti daluarsanya adalah 6 tahun sejak kejadian. Gitu. Jadi masih lama sih Pak. Daluarsanya kejadian itu masih lama Pak. Tapi ya itu tadi, sebaiknya sih nggak perlu sampai pidana. Ya maksudnya karena selain pidana itu kan juga kitanya nggak dapat apa-apa, juga kan nanti merusak hubungan baik. Tapi ya tergantung ya Pak ya. Kan misalnya yang Bapak di lapangan yang bisa menilai gitu. Tapi ya, Bu. Kecenderungannya sih biasanya kalau pidana itu selangkah terakhir. Iyalah. Terus Bu, andaikan pidananya sudah kita laporkan ke polisi tentu Bu ya, putus, dia divonislah bersalah. Masih ada langkah perdata kita terhadap utang ini, Bu? Bisa, Pak. Perdata sama pidana bisa jalan sekaligus. Boleh. Jadi kalau begitu, Bu, ya. Jadi tidak, walaupun dia udah di penjara misalnya, boleh juga ini kita mainkan lagi lewat gugatan, Bu ya? Boleh, Pak. Boleh. Cuman ya itu tadi, kalau dia di penjara nanti dia bilang alasannya adalah saya nggak bisa menjalankan usaha dong karena saya di penjara. Kan gitu Pak. Jadi saya nggak bisa bayar utang. Kan maksudnya. Ya, maksud saya kan ya ke gugatan sita dong Bu. Ya sita maksudnya hartanya. Kan, ya istilahnya nanti dia bisa bilang kami nggak bisa bayar karena kami di penjara, kami fokus mengurusi pidana sehingga usaha kami berantakan, kami jadi nggak bisa cari uang untuk bayar utang. Nah, itu kan juga repot nanti Pak. Iya Bu. Terus Bu, kalau kita menggugat atau mau pilot kata Ibu, apakah terbatas hanya harta yang dalam milik PT atau milik manajemennya PT atau juga boleh kepada harta istrinya yang di atas namakan anaknya, gimana Bu? Kalau dia bentuknya badan hukum misalnya PT, Pak, itu hartanya terpisah dari harta pribadi. Kalau bentuknya PT ya, karena PT itu badan hukum, hartanya terpisah dari harta pribadi. Jadi kalaupun kita misalnya tahu pemiliknya ini kaya raya gitu ya, jadi misalnya masih punya berapa rumah, dia masih punya berapa tanah, tapi harta PT-nya itu terpisah Pak. Jadi kalau misalnya asetnya PT sudah habis, ya kita nggak bisa minta harta pribadinya, gitu.
Karena sifat PT adalah terpisah antara harta badan hukum dengan harta pribadi. Lain kalau misalnya kita bisnis dengan CV, Pak. Kalau CV itu bukan badan hukum. Jadi harta pribadi sama harta badan usahanya itu tercampur. Gitu. Jadi kita masih bisa minta ke harta pribadinya dia termasuk harta. Nah, kalau soal istri dan anak ini juga kita harus lihat lagi apakah mereka ada perjanjian pisah harta atau enggak. Gitu. Jadi kan kadang-kadang suami istri itu bisa nih namanya bikin perjanjian pisah harta, Pak. Jadi kalau misalnya suami berbisnis lalu katakanlah rugi, hartanya istri tidak ikut terseret. Gitu. Jadi kita harus cari juga apakah mereka bikin perjanjian pisah harta atau enggak. Gitu. Wah, gawat dong Bu ya. Kita nggak boleh melihat tampangnya yang mewah. Iya, kalau PT gitu, mewah. Pak. Kalau PT gitu, jadi memang terpisah. Jadi makanya orang kenapa kok bikin bisnis dalam bentuk PT supaya mengamankan harta pribadi, Pak. Karena harta pribadi sama harta perusahaan terpisah. Jadi kalau misalnya asetnya PT udah habis ya udah, dia nggak perlu mengrogoh atau mengambil uang pribadi. Ini bukannya kaitannya dengan undang-undang perseroan, harta manajemennya itu boleh diikutkan di luar milik PT-nya. Nah, ini tergantung apakah kita bisa membuktikan bahwa manajemennya itu melakukan perbuatan melanggar hukum. Jadi contohnya misalnya kita bisa bilang, oh memang betul nih direksinya PT ini melakukan penipuan atau pokoknya intinya dia melakukan perbuatan yang melanggar hukum, nah itu bisa menyeret harta pribadi. Tapi kan kita harus buktikan juga, Pak, bahwa memang dia sudah melakukan pelanggaran hukum. Gitu. Selama dia tidak dapat dibuktikan melakukan pelanggaran hukum, yang berlaku ya tadi itu pemisahan harta. Jadi aset PT dengan aset pribadi terpisah. Kapan kita bisa nuntut pribadi? Ya ketika kita bisa membuktikan bahwa si manajemen PT tadi telah melakukan pelanggaran hukum mengatasnamakan PT-nya. Gitu. Itu bisa kita gugat sampai pribadi. Bisa ya. Tapi kita biasanya, harus membuktikan itu tadi. Biasanya Bu, kan manajemen itu kan karyawan, manajemen PT. Komisaris itu owner kan biasa begitu Bu. Iya, iya. Nah, kontak juga itu ke komisaris Bu. Ya, semua organ PT bisa kena Pak kalau dia memang melakukan pelanggaran. Kan kadang-kadang pelanggaran itu kan memang kong kali kong ya, maksudnya bareng-bareng ya. Jadi maksudnya sama kita bisa membuktikan bahwa oh mereka ini bersama-sama melakukan memang niat melakukan penipuan misalnya. Kita bisa meminta komisarisnya juga. Tapi kalau untuk PT yang harus bertindak itu direksinya Pak. Jadi biasanya direktur ya atau direksi lah istilahnya. Yang PT itu direksi yang harus bertindak. Ya, biasanya kan direksi di bawah perintah komisaris, Bu. Ya bisa, semuanya mereka bisa kena, Pak. Makanya itu tadi yang paling penting kita punya bukti, Pak. Tapi secara default-nya atau secara standarnya, harta PT itu terpisah dengan harta pribadi. Itu yang jadi ini. Jadi kita kalau misalnya mau gugat PT, ya kita harus tahu aset PT-nya masih ada atau enggak. Begitu, Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih, Pak Dungo. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut dulu ya materinya, baru sesi tanya jawabnya dibuka lagi. Silakan, Bu Linda. Ya, terima kasih, Bu Tuti. Saya lanjutkan, Bapak Ibu. Jadi tadi kalau misalnya tetapan prestasi, kita bisa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Nah, terus kemudian ini adalah langkah terakhir ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya debitur menyatakan tidak sanggup membayar, jadi dia betul-betul tidak sanggup membayar lagi ya. Jadi istilahnya hartanya memang benar-benar udah nggak ada atau kurang, maka dia baik debiturnya maupun kita sebagai kreditur dapat mengajukan permohonan PKPU atau pernyataan pailit ke pengadilan niaga. Jadi PKPU itu penundaan kewajiban pembayaran utang. Artinya si debitur tadi meminta rencana perdamaian namanya. Jadi dia mengajukan rencana perdamaian, kira-kira semacam nanti saya bisa bayar nanti dimundurkan kapan, atau mungkin cicilannya diperpanjang dan sebagainya. Jadi yang mengajukan bisa dua pihak ya Bapak Ibu. Jadi bisa debiturnya yang mengajukan, bisa juga kita sebagai kreditur yang mengajukan permohonan PKPU atau pernyataan pailit. Biasanya sih sebelum pailit ini PKPU dulu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kondisi pailit ini berarti benar-benar dia sudah insolven namanya. Jadi berarti dia sudah dinyatakan tidak sanggup bayar. Kalau PKPU ini berarti dia masih sanggup bayar, tapi mungkin ya itu tadi dimundurkan jangka waktunya atau diperpanjang cicilannya dan sebagainya.
Nah, syaratnya untuk pengajuan ini adalah minimal ada 2 kreditur. Kreditur ini bisa perorangan, bisa badan hukum. Dan kemudian salah satu utang telah jatuh tempo dan belum dibayar. Nah, jadi kalau misalnya cukup syarat ini aja Bapak Ibu. Jadi kreditur cukup 2 dan salah satu utang telah jatuh tempo dan belum dibayar. Hanya dengan memenuhi syarat ini kita sudah bisa mengajukan kepailitan dan PKPU. Nah, nantinya akibat hukumnya adalah debitur kehilangan hak untuk mengurus hartanya. Kewenangannya akan berpindah ke kurator. Jadi nantinya akan dilakukan pemberesan harta. Jadi namanya semua hartanya nanti akan dimasukkan ke dalam namanya budel pailit. Budel pailit itu seluruh harta debitur yang dipakai untuk melunasi pembayaran kepada kreditur-krediturnya. Nah, nanti yang mengurusi pemberesan itu namanya kurator. Kalau masih dalam tahap PKPU namanya nanti pengurus. Nah, jadi nanti kurator ini akan memasang iklan ya Bapak Ibu. Jadi dia akan memasang iklan di koran. Terus kemudian dia akan bilang misalnya PTX dalam kondisi PKPU. Siapapun yang merasa sebagai kreditur PTX silakan melapor ke saya. Nah, jadi biarpun kita mungkin bukan mengajukan pailit, bukan kita yang mengajukan pailit, tapi kita nanti akan dipanggil. Kalau kita merasa kita sebagai kreditur juga, kita akan dipanggil untuk terlibat dalam proses itu gitu. Dan selama proses PKPU, debitur ini sudah terlepas dari kejaran-kejaran utang untuk sementara ya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang debitur ini mengajukan PKPU ini adalah untuk mengulur waktu. Ini jujur ya, kadang-kadang debiturnya yang mengajukan PKPU untuk mengulur waktu. Karena sejak putusan PKPU itu disahkan, jadi maksudnya sejak PKPU disahkan, jangka waktunya 9 bulan, 270 hari ya, 9 bulan. Sejak putusan PKPU diucapkan, maka sejak itu kreditur-kreditur yang mau mengejar-ngejar istilahnya, itu semua harus lapor ke pengurus. Jadi saya debiturnya bisa bernafas lega sejenak gitu. Bisa bernafas lega sejenak selama proses PKPU dia bisa mulai mengatur keuangannya gitu. Jadi dia sudah tidak bisa lagi misalnya dilapor pidana atau dikejar dengan gugatan perdata selama terkait utang piutang ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya pidananya hal lain ya itu urusan lain. Tapi maksudnya selama terkait utang piutang untuk sementara dia dilepaskan dari segala kejaran-kejaran itu untuk dia mengurus kembali keuangannya untuk dia bisa membayar sesuai rencana yang dia ajukan. Jadi bukan berarti dia nggak usah membayar ya, bukan. Tapi maksudnya selama masa itu dia tidak bisa dikejar-kejar lagi gitu. Jadi kita harus menunggu sampai masa PKPU-nya berakhir. Nah, terus kalau misalnya ternyata dia tidak bisa memenuhi pembayaran selama masa PKPU, maka dia akan dinyatakan pailit gitu. Jadi selama masa PKPU dia tidak melunasi atau tidak bisa memenuhi janjinya, maka dia kemudian akan dinyatakan pailit. Nah, ketika pailit terjadi, maka semua kreditur akan dibayar secara prorata. Jadi kecuali kalau kita punya barang jaminan ya, maka kita akan dibayar secara prorata. Jadi bisa jadi kita mendapat pelunasan tidak penuh. Jadi kita cuma mendapat pelunasan dari sisa hartanya debitur aja. Demikian. Tapi ya setidaknya masih mendingan daripada tidak dibayar sama sekali gitu kira-kira. Jadi ini benar-benar sudah upaya terakhir. Kalau memang upaya tadi yang misalnya somasi, gugatan perdata itu mungkin tidak akan berhasil, ya mendingan kita masuk ke pailit dan PKPU. Pailit dan PKPU juga bisa untuk orang perorangan ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya untuk badan usaha atau badan hukum, tapi bisa juga untuk orang perorangan. Ya demikian materi dari saya sampai sini. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab ya. Oke, kita buka kembali sesi tanya jawab. Ada Ibu Zia Narah ya yang ingin bertanya. Silakan Bu. Iya, siang Bu Linda. Ya, siang Bu. Iya, aku Vira Bu. Tadi mungkin ada di slide-slide sebelumnya, itu kan ada Ibu jelaskan terkait dengan ganti rugi material dan imaterial ya Bu Linda ya. Jadi kan Ibu juga udah jelasin kalau misalkan ganti rugi imaterial itu biayanya lebih besar daripada ganti rugi material. Karena salah satu contohnya tadi itu kan menyangkut pencemaran nama baik. Yang mau aku tanyakan di sini sebetulnya di ganti rugi imaterial itu
apa udah ada pasal-pasal di dalam hukum yang mengatur hal tersebut ya Bu ya? Maksudnya kayak tadi Ibu kan kasih contoh kalau misalkan pencemaran nama baik itu nanti kurang lebih ganti ruginya itu sekitar 2 miliar gitu. Nah, pertanyaanku apakah si ganti rugi imaterial itu sebetulnya itu udah diatur di dalam pasal-pasal di badan hukum atau bagaimana ya Bu ya? Oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Sianara ya. Kalau ganti rugi itu tidak ada aturannya yang pasti. Kalau soal pencemaran nama baik ada aturannya ya. Jadi pencemaran nama baik ada aturannya di Undang-Undang ITE ada, di KUHP ada, tapi tentang ganti rugi tidak diatur ya. Jadi ganti rugi imaterial itu bebas. Jadi para pihak itu bebas menentukan karena kita nggak bisa menentukan nilainya gitu. Karena ini terkait dengan batin gitu ya. Jadi makanya itu biasanya para pihak bermain bebas. Jadi istilahnya penggugat ya. Penggugat itu bermain bebas menentukan nilai itu di ganti rugi imaterial. Karena kalau ganti rugi material itu kita harus punya bukti. Jadi misalnya kita sudah misalnya tadi ya sewa tempat untuk venue untuk tempat penyelenggaraan event. Nah, itu kita harus punya misalnya bukti kwitansi gitu kan. Nah, kalau ganti rugi material kan harus ada bukti-buktinya. Kalau ganti rugi material kan nggak perlu bukti. Jadi kita cuma bilang misalnya, oh saya dicemarkan nama baik sehingga perusahaan saya menurun penjualannya. Tapi kemudian misalnya orang tidak percaya lagi sama saya atau misalnya batin kami jadi tidak tenang. Nah, itu boleh bebas. Nggak ada aturannya. Jadi tapi nanti ya soal dikabulkan apa enggak ya terserah hakim gitu. Jadi kita nentuin segede-gedenya boleh, tapi soal dikabulkan apa enggak ya itu urusan hakim. Berarti nggak ada secara tertulis nih ya Bu ya? Nggak ada. Ya. Terima kasih. Apakah ada yang lain? Apakah ada yang lain Bapak dan Ibu? Ya, saya kembali Dungo dari Medan, Bu. Ya, Pak. Ya, melihat penyajian Ibu ini tadi, saya melihat sangat banyak yang ya kami sendiri ya di Medan agak riskan lah ya untuk bisnis ini karena lebih mengarah kepada percaya gitu ya. Nah, karena bisnis yang agak terlalu administratif, birokratif itu kan ketinggalan kita Bu, langsung ditangkap orang. Biasanya kan kita ketemu deal buat PO. Kadang-kadang relasi kita itu sangat sulit kita untuk mendudukkan ke dalam suatu kontrak gitu ya. Kita lebih banyak ya, penting kita pegang cek, kita pegang giro gitu. Bagaimana menurut Ibu? Apakah kuat kita ini begini Bu? Tindakan-tindakan kami ini yang di Medan ini. Sebenarnya kalau misalnya tidak ada backup perjanjian tertulis, bisa backupnya dalam bentuk saksi, Pak. Tapi kan, jadi misalnya saat terjadi deal-deal tadi ada saksinya, saksi dari pihak kita, saksi dari pihak sana. Kan bukti-bukti bukan cuma surat ya, Pak ya. Bukti itu bisa berupa saksi, bisa berupa misalnya rekaman, misalnya rekaman suara, rekaman video. Jadi istilahnya bisa aja di backup dengan bentuk lain. Tapi kalau menurut saya tetap sih harus mulai dibiasakan untuk bikin perjanjian tertulisnya, Pak. Supaya kita punya juga dokumentasi ya. Jadi istilahnya klien itu ya itu tadi memperkuat kita juga. Kalau mereka nggak mau ya jangan berbisnis dengan mereka ya. Mungkin ekstrimnya seperti itu ya, Pak ya. Itu kan bukan sesuatu yang ini ya. Bukan sesuatu yang merugikan mereka kan. Kita cuma minta, oh tolong dong tanda tangan ini supaya posisi dan hak dan kewajiban kita lebih jelas. Kayak gitu aja. Jadi mungkin harus lebih diarahkan ke sana kali ya Pak. Saya juga nggak tahu sih kalau tradisi di situ gimana. Ya, baik Bu. Izin satu lagi Bu, tapi di luar ini, di luar aspal. Boleh. Nah, ini tentang mungkin undang-undang konsumen. Nah, saya punya kawan, dia membooking fee satu rumah.
Waktu itu hanya tanahnya ya, perumahan. Jadi pribadi terhadap PT Perumahan. Nah, dengan janji sesuai dengan brosur dan nilai rumah. Kan biasanya brosurnya begitu ya, sekian kali sekian bangunan batu bata ini nilai sekian. Nah, dia berjanji cara bayar tunai bertahap. Tunai bertahap. Artinya setelah dia mulai bergerak membangun, akan berlangsung pembayaran. Nah, tetapi setelah 1 tahun atau mungkin 2 tahun vakum, ditanya-tanya, ya sabar-sabar belum dibuat gitu ya. Tiba-tiba sudah tahun ketiga atau keberapa terjadi pembangunan. Kemudian diundang pembooking rumah ini tadi, Pak, harga sudah naik. Bapak nggak bisa lagi mengambil booking fee rumah itu dengan booking fee Bapak karena harga naik dengan alasan desainnya berubah. Mereka rubah sendiri ya. Nah itu bagaimana Bu kekuatan konsumen? Iya Pak. Itu masuk ke kategori yang tadi ya Pak. Jadi pelaku usaha mengubah term and condition secara sepihak kan. Di tengah-tengah masa perjanjian, terus pelaku usaha mengubah syarat dan ketentuan secara sepihak. Nah itu tidak boleh Pak. Tapi yang paling penting memang di sini konsumen harus pegang perjanjian awalnya. Awalnya itu dia pegang perjanjian atau dia cuma pegang misalnya kwitansi. Nah kalau dia cuma misalnya pegang kwitansi untuk DP ya, untuk uang muka misalnya dia cuma pegang kwitansi, dia nggak pegang perjanjian apapun atau surat pernyataan apapun, ya memang posisi konsumen tidak kuat. Tapi nah, kalau di dalam ya ada 1 lembar, di situ sudah ada poin-poin dari mereka. Nah, ada poin-poinnya bahwa ini. Ya kita teken, setuju pilih model beli tunai, DP booking fee sekian, metrai kwitansi dikasih kita. Apa itu tidak termasuk semacam perjanjian, Bu? Bisa. Jadi kan lagi-lagi kita harus lihat klausulnya, Pak. Maksudnya isinya ngomong apa. Kadang-kadang kan pelaku usaha kalau mau nakalan kan, kalau mau nakal gitu kan maksudnya isinya dibikin sekabur mungkin ya, sekabur mungkin. Jadi maksudnya dibikin nggak usah terlalu detail ya. Jadi istilahnya nanti suatu saat kalau konsumen mau menuntut isi perjanjiannya itu tidak detail kayak gitu, Pak. Jadi ya isinya kita lihat lagi surat itu ngomong apa. Tapi ya itu tadi, kalau bisa menggugat atau tidak ya bisa, sangat bisa. Tetapi ya lagi-lagi kita juga harus lihat kemungkinan berhasilnya ya. Jadi intinya kalau dalam hukum tuh sebelum kita lakukan sebuah langkah, kita harus lihat kemungkinan menangnya sama kemungkinan kita dapat kompensasinya. Dalam arti dia masih punya uang untuk membayar kita atau enggak. Kalau tidak ya percuma kita melakukan langkah hukum gitu Pak. Atau ya kesarannya kalau orang Indonesia bilang ya direlakan saja. Kadang-kadang orang Indonesia kan ngomongnya gitu Pak. Jadi karena itu tadi kalau misalnya kita melakukan langkah hukum bisa jadi cost-nya lebih gede dan kita nggak dapat apa-apa gitu. Jadi istilahnya realistis saja, kita harus melihat ke depan kalau kita melakukan langkah hukum kita dapat enggak gitu. Kalau enggak ya berarti ya istilahnya ya lain kali lebih hati-hati mungkin gitu ya Pak ya. Kira-kira seperti itu. Bisanya bisa menggugat, cuman apakah kita akan mendapat sesuatu atau tidak dari situ, itu yang harus kita cermati. Ya, kalau kita menggugat berarti tuntutan kita supaya dia membangun rumah itu sesuai janjinya, kan begitu Bu ya? Iya betul. Nah kalau seperti yang kayak kasus Bapak ya berarti itu masuk perlindungan konsumen Pak. Karena posisinya kan dia konsumen akhir yang membeli rumah untuk ditempati sendiri gitu ya. Itu dia bisa pakai pasal-pasal di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dia juga bisa misalnya mengadu ke BPSK, yang tadi saya sudah terangkan ya. Jadi bisa mengadu lewat BPSK, bisa mengadu lewat YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Cuma faktanya di seluruh Indonesia kasus seperti ini sudah banyak, gitu sih Pak. Dan istilahnya, ya maksudnya belum tentu juga ada solusinya, itu faktanya. Gitu. Ya, dia bukan developer fiktif, rumah-rumah yang di sekitar tanah itu berdiri, artinya benar adanya dan mereka bonafit. Nah, ya lah Bu, terima kasih. Dari Pak Dungo cukup. Oke, thank you Pak Dungo. Ini lanjut lagi tadi udah ada yang ngantri mau nanya, kita kasih kesempatan ke Pak Jeko dulu kali ya.
Halo, Pak Jeko belum di-mute. Iya, selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Saya mau tanya yang slide yang pertama ya. Iya ya, Pak. Yang dimaksud dengan konsumen. Konsumen adalah seseorang atau sekelompok orang yang membeli suatu produk, barang atau jasa untuk dipakai sendiri dan tidak untuk dijual kembali. Pertanyaan saya, kenyataan yang kita ketemu di lapangan, konsumen kita yang sudah membeli aspal curah, mereka jual lagi ke teman-teman mereka. Apakah itu melanggar undang-undang atau tidak, Bu? Mereka jual lagi ke teman mereka? Iya, teman mereka yang untuk hot mix. Maksudnya apakah hal itu dilarang dalam perjanjian atau tidak, Pak? Iya, apakah itu melanggar undang-undang atau tidak? Ada aturan undang-undangnya atau tidak? Selama itu tidak dilarang ya berarti tidak melanggar, Pak. Saya tidak tahu perjanjian awalnya bagaimana. Jadi maksudnya perjanjian antara Bapak dengan pihak sana apakah melarang hal tersebut atau tidak? Tidak ada perjanjian yang mengatur bahwa tidak boleh menjual ke orang lain. Selama tidak ada pelarangan dalam perjanjian berarti dia tidak melanggar, Pak. Gitu. Jadi kalau makanya kita harus memperjelas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kalau misalnya kita tidak bilang itu tidak boleh, ya berarti dia tidak melanggar. Oke, baik, Bu. Ya. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Pak. Iya. Apakah yang lain? Ayo silakan dilanjutkan, ada Pak Anung ya dulu. Pak Anung boleh, Pak. Ya, selamat siang. Mungkin saya akan bertanya, sewaktu perusahaan itu mungkin mengajukan PKPU atau kita lihat sudah tidak stabil, kemudian kita melakukan negosiasi, terus kita dikasih semacam jaminan aset, mungkin berupa tanah atau aset yang lain, yang mungkin di luar dari perusahaan itu, apakah bisa untuk kita nanti kita cairkan lah sebagai bentuk untuk pembayaran. Di luar dari perusahaan itu maksudnya gimana, Pak? Di luar mungkin nama pribadi direksinya atau direkturnya gitu. Tidak bisa sih, Pak. Jadi tidak bisa ya. Meskipun itu sudah ada kesepakatan, udah kamu tak kasih, saya punya tanah di sana, nilainya mungkin sama dengan piutangnya. Bisa nggak gitu? Kalau memang itu inisiatif mereka nggak apa-apa. Tapi yang penting itu bisa, tapi yang penting perjanjiannya jelas, Pak. Jadi misalnya kayak penjaminan kan, kalau misalnya tanah atau rumah itu kan harus pakai misalnya perjanjian hak tanggungan di PPAT kayak gitu ya. Jadi kalau kita eksekusi jangan sampai ada masalah gitu loh, Pak. Jadi istilahnya jangan sampai suatu saat misalnya kita misalnya jual ke orang lain, terus habis itu ternyata belakangan dibilang kita mengambil tanah itu dengan ilegal misalnya gitu, Pak. Jadi prosesnya tetap harus sesuai proses. Jadi misalnya kalau penjaminan tanah atau rumah kita harus ke PPAT setempat, kita harus membuat namanya akta pembebanan hak tanggungan. Terus habis itu dari hak tanggungan tadi kemudian kita eksekusi bila dia gagal bayar. Tapi biasanya nanti dari sisi notaris atau PPAT nanti akan mempertanyakan, loh ini kok bisa utang piutangnya dengan PT tapi kok asetnya nama pribadi gitu. Jadi nanti akan diperjelas istilahnya memang ini memang dia berkehendak begitu atau tidak kayak gitu Pak. Nanti kita istilahnya dari sisi pelaku usaha kita di backupnya dengan akta PPAT tadi Pak. Gitu. Tapi intinya bisa. Bisa, intinya bisa. Tapi jangan sampai kita bawa tangan. Intinya gitu. Jangan sampai kita terima itu karena bawa tangan terus kita kita lelang atau kita jual dengan bawa tangan. Itu takutnya nanti kita yang kena di belakang hari. Gitu. Ya. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau seandainya sama ya tadi, sewaktu mungkin perusahaan itu tidak stabil, kita dikasih jaminan perusahaan yang nilainya sesuai dengan piutangnya. Kemudian perusahaan itu pailit. Karena akhirnya masuk ke kurator. Apakah itu bisa kita cairkan, kita bisa mendapatkan hak yang sesuai yang dijanjikan, atau tetap nanti menunggu dari kurator? Kalau kita dapat jaminan kebendaan, kita termasuk kreditur yang didahulukan. Jadi kan kita sebagai jaminan kebendaan berarti nih. Itu
itu kalau seandainya nanti itu dinilai taruhlah 10M, itu semua ke kita semua. Betul, betul. Jadi itu tergantung, itu kita cuma bisa dapat sesuai dengan nilainya piutang kita, Pak. Jadi bukan full dari nilai tanahnya. Jadi kita cuma bisa maksudnya gini, taruhlah ya nilai tanahnya itu sesuai dengan piutang kita. Tetapi yang lainnya dia itu kurang semua. Apakah nanti kurator itu tetap mengambil dari yang sudah kita pegang itu? Nah, nanti kita tetap mendapat pelunasan full, Pak. Jadi istilahnya, jadi kalau misalnya tanah sesuai harga tanah dengan nilai piutang sama persis, ya berarti kita nggak perlu kembalikan uang ke kurator. Kita nggak perlu mengembalikan uang sama sekali. Kita dapat pelunasan penuh karena kita pegang dari awal, kita pegang jaminan kebendaan. Oh gitu. Saya kira tetap nanti dikasih kurator, nanti kurator yang bagi. Bisa jadi itu malah kurang ke kita. Ya, gitu. Betul. Enggak, kalau kita pegang jaminan kebendaan kita diistimewakan, Pak. Gitu. Oh gitu. Jadi dalam proses pilot kita tetap dapat pelunasan full dari nilai jaminan tadi. Kecuali kalau nilai jaminannya kurang ya, Pak. Jadi misalnya piutangnya misalnya 10M, ternyata nilai tanahnya cuma 2M. Nah, sisa 8M-nya ya terpaksa kita istilahnya keroyokan dengan kreditur-kreditur lain. Kita menerima pelunasan dari kurator, iya. Tapi kalau nilainya ternyata full, ya kita dapat 100%. Kalau ada sisa uang, kita harus kembalikan. Kalau ada sisa uang dari pelunasan, kita harus kembalikan ke kurator, gitu. Oh ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Oke, saya persilakan Pak Saul. Monggo, Pak. Pak Saul. Baik, terima kasih waktunya, Bu. Ini izin Ibu, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, ini kan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 ini kan, atau UUPK ini, saya mau nanya, apakah ini masuk ke leg spesialis deroga leg generalis, Bu? Karena kan di luar KUHAP dia. Kemudian akan di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Bu. Misalnya undang-undang ini nanti kalau jadi sengketa apa masuk ke leg spesialis. Kemudian pertanyaan keduanya itu, ini kan kalau kita di Aceh kebetulan memang kita semua pengiriman aspal yang dilakukan terhadap customer itu kita ada surat perjanjian jual belinya, Bu. Nah, di surat perjanjian jual beli ini kan ditandatangani oleh 2 orang tanpa saksi, Bu. Jadi yang ditandatangani oleh direksi kita sama direktur perusahaan yang bersangkutan. Ini tanpa ada saksi, Bu. Nah, ini saya tanya bagaimana kekuatan hukum di surat perjanjian jual beli ini tanpa ada saksi, Bu. Dan apa satu saksi cukup? Karena kan kalau di pidana bukan, kalau satu saksi kan bukan saksi istilahnya kalau di pengadilan, bukan? Yeah. Kalau di surat perjanjian jual beli ini apa kekuatan hukumnya satu saksi itu sama kayak di pengadilan pidana ataupun memang perlu 2 saksi, Bu, ataupun memang tanpa saksi pun bisa gitu. Terima kasih, Bu. Ya, baik. Nah, terima kasih pertanyaannya, Pak. Dari orang hukum nih kayaknya ya. Kok bisa tahu istilah leg spesialis? Ini kan istilah hukum ya. Nah, jadi benar ya, kalau kalau Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini memang leg spesialis daripada KUH Perdata, betul. Jadi dalam kaitan jual beli atau perjanjian yang melibatkan konsumen akhir, kita pakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi untuk yang di luar itu, kita pakai KUH Perdata biasa. Makanya tadi seperti saya bilang, kalau misalnya kita berbisnis dengan sesama pelaku usaha, kita bukan pakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tapi kita pakainya nanti KUH Perdata. Betul. Jadi ini memang leg spesialis. Terus kemudian yang pertanyaan kedua tentang saksi. Nah, saksi itu sebenarnya cuma untuk sebagai backup aja. Nah, kalau asas satu saksi bukan saksi itu memang berlakunya di pengadilan ya. Jadi satu saksi bukan saksi itu berlakunya di pengadilan dalam arti saksi untuk membuktikan kesalahan terpidana misalnya. Nah, itu memang satu saksi tidak cukup, harus minimal 2 saksi. Tapi kalau misalnya dalam hal perjanjian harus 2 saksi itu dalam arti saksi dari pihak A sama saksi dari pihak B gitu maksudnya. Jadi harus 2 saksi. Jadi maksudnya saksi dari pihak sana dan saksi dari pihak sini. Kalau satu saksi ya berarti kan salah satu pihak tidak punya saksi. Kan gitu ya. Jadi maksudnya 2 saksi berarti harus satu saksi dari sana dan saksi dari sini. Kalau misalnya nggak pakai saksi bagaimana? Tidak apa-apa. Jadi tidak ada kewajiban menggunakan saksi. Sama sekali tidak ada kewajiban menggunakan saksi, tapi untuk lebih membackup istilahnya gitu, alangkah baiknya kalau kita punya saksi. Jadi misalnya karyawan dari perusahaan kita
sama saksi karyawan dari perusahaan mereka. Sementara yang tanda tangan kan direksinya tadi ya. Itu cuma sekedar membackup aja bahwa suatu saat misalnya perjanjian itu disangkal, misalnya dibilang kami nggak pernah tanda tangan tanggal segitu. Nah itu saksinya nanti yang ngomong kayak gitu. Jadi tidak ada kewajiban ya, tapi sebaiknya pakai hanya untuk membackup gitu. Baik, siap Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih. Bapak dan Ibu, terima kasih untuk hari ini diskusi kita yang sangat menarik ya, sangat interaktif. Kita berbagi di sini, tetapi sayangnya jamnya sudah hampir jam 11.30 ya. Bapak dan Ibu juga akan sholat Jumat. Maka pertemuan kita kali ini kita akan akhirin. Saya dari Jaya Center for Advanced Learning mengucapkan sekali lagi terima kasih buat Ibu Rosalinda yang sudah berkenan membagi ilmunya di pertemuan kita kali ini. Sebelum kita foto bersama, saya juga mempersilahkan Mbak Amanda nih untuk dari Jaya Trade Indonesia untuk menutup pertemuan kita. Oke, thank you Bu Hastuti. Thank you sekali lagi juga untuk Bu Rosalinda sharingnya. Ternyata teman-teman antusias banget siang hari ini. Dan mungkin kalau masih ada yang punya pertanyaan, bisa juga nanti disampaikan ya Bu Hastuti ya. Nanti mungkin Bu Rosalinda kita titip-titip pertanyaan. Kalau berkenan kita sampaikan gitu. Terus untuk teman-teman sekali lagi terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di jadwal selanjutnya itu tanggal 24 Mei ya Bu Hastuti ya, setelah Lebaran gitu. Dari aku cukup sekian. Selamat siang untuk semuanya dan mungkin sekarang kita lanjut dengan foto bersama ya Bu Hastuti ya. Iya, benar sekali. Oke, kita foto bersama. Saya bisa ambil, Mbak Amanda juga bisa ambil. Nanti kita bisa berbagi ya. Kita mulai dari yang layar pertama. Ini saya ambil foto. Bapak dan Ibu bisa senyum terbaik. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Ini saya simpan dulu. Lalu saya ambil yang layar kedua. Yap, ini. Saya ambil foto. 1, 2, 3. Oke, fotonya bagus-bagus sekali. Jauh lebih bagus dari foto hari pertama. Sudah ada ekspresi bahagia. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Selamat menjalankan ibadah sholat Jumat dan juga untuk puasanya supaya berakhir dengan berkah. Selamat siang Bapak dan Ibu. Ya. Selamat siang. Selamat siang.